Anda mungkin sudah menyimak perdebatan saya dengan Pak Guru Gembul seputar apakah akidah Islam itu bisa dibuktikan secara ilmiah. Saya sudah paparkan di sana bahwa dasar-dasar akidah Islam itu punya landasan rasional, dan pengetahuan rasional tidak bisa kita pungkiri adalah pengetahuan ilmiah karena dia melandasi seluruh produk pengetahuan manusia termasuk pengetahuan empiris itu sendiri. Ya, untuk membenarkan pengetahuan empiris, kita tidak bisa melepaskan diri kita dari pengetahuan rasional yang bersifat aksiomatik. Ada di luar sana orang-orang yang mengatakan itu hanya ilmiah versi Islam. Jadi apa yang kita katakan ilmiah itu hanyalah ilmiah versi Islam. Saya ingin mempersoalkan kesimpulan ini dengan penjelasan sebagai berikut. Saudara sekalian, apakah Anda perlu menjadi Muslim untuk mengatakan bahwa buku yang ada di hadapan saya ini ditulis oleh seorang penulis? Saya tidak pernah berjumpa dengan penulisnya, tapi menurut logika yang sehat, saya bisa sampai pada kesimpulan bahwa buku ini tidak mungkin menyusun dirinya sendiri, dia pasti ada yang menulis. Meja yang saya gunakan sekarang ini adalah sesuatu yang dibuat. Saya juga tidak pernah berjumpa dengan pembuat kaca, pembuat kayu, dan seterusnya, tapi logika yang sehat akan memastikan bahwa pembuat meja ini ada. Anda tidak perlu menjadi Muslim untuk mengatakan bahwa sesuatu yang ada dari ketiadaan itu pasti ada yang mengadakan. Jadi logika yang mengatakan Tuhan ada dan klaim tersebut bisa dibuktikan keilmiahannya, ilmiah yang kita maksud itu bukan ilmiah versi Islam, tapi itu ilmiah versi akal sehat. Karena logika yang sehat tidak akan pernah bisa mengimani sesuatu yang tadinya tidak ada kemudian ada, lalu dikatakan mengadakan dirinya sendiri. Apakah Anda perlu menjadi Muslim untuk sampai pada kesimpulan bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi? Mengingat bahwa dalam sejarahnya beliau tidak pernah berbohong, tidak pernah berdusta, tidak pernah ada riwayat historis yang mengisahkan bahwa beliau pernah melakukan perbuatan yang keji dan tidak beradab. Kejujurannya, integritasnya tersaksikan dalam data-data historis. Beliau kemudian mengaku sebagai utusan Allah yang tidak pernah berbohong ini. Kemudian beliau juga mendatangkan sebuah bukti yang luar biasa yang tidak tertandingi oleh makhluk sama sekali, berisikan tantangan sejak belasan abad yang lalu dan tidak ada yang bisa mengimani tantangan itu. Kemudian kita juga menerima fakta bahwa beliau adalah seorang yang ummi, tidak membaca dan tidak menulis. Tapi kok bisa mendatangkan sebuah kitab suci yang berisikan kabar orang-orang di masa lampau? Ada Nuh, Idris, Ibrahim, Musa, Isa, Fir'aun, Bani Israel, Ashabul Kahf, keluarga Imran, dan lain-lain. Belum dengan penjelasan tentang Tuhan, konsep keesaan Tuhan, sifat-sifat Tuhan, eskatologi surga neraka dengan segala rinciannya. Beliau tidak pernah belajar. Tidak pernah terbukti beliau belajar kepada Rabi Yahudi ataupun pendeta Nasrani. Tidak pernah belajar filsafat ataupun ilmu perbandingan agama, tapi kitab yang beliau sampaikan itu mengkritik keyakinan umat agama lain. Pertanyaannya, mungkin tidak pengetahuan ini berasal dari beliau sendiri, sementara beliau tidak pernah belajar? Tidak mungkin. Kita tidak bisa memberikan alasan yang masuk akal kecuali menisbatkan pengetahuan ini sebagai informasi yang beliau terima dari penguasa alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Reasoning semacam ini tidak mengharuskan seseorang menjadi Muslim. Cukup Anda menggunakan logika yang sehat, kemudian Anda mengamati argumen rasional ini, maka Anda akan sampai pada kesimpulan bahwa Nabi Muhammad itu bukan manusia biasa. Beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita imani karena kita tahu bahwa keimanan ini berbasis pada argumen rasional. Begitupun ketika kita mengatakan ada surga neraka, itu kita katakan karena kita sudah membuktikan kenabiannya terlebih dulu secara rasional tadi. Walhasil yang ingin saya katakan, apa yang kita buktikan secara ilmiah dalam presentasi itu bukan ilmiah versi Islam, tapi itu ilmiah versi logika, versi akal sehat. Kecuali kalau Anda ingin mengkhianati akal sehat Anda sendiri. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya kita sudah bersama-sama menyimak, menyaksikan, dan juga mendengarkan sebuah tanggapan yang sudah disampaikan oleh Ustadz Muhammad Nuruddin, yang mana beliau memberikan sebuah tanggapan atau sebuah penjelasan pasca setelah diskusi langsung dengan Guru Gembul. Dan kalau kita menyaksikan di video atau di YouTube di sana banyak sekali yang sudah memberikan yang memosting sebuah video dari Guru Gembul, dan Guru Gembul memberikan reaksi dan menyampaikan sikap mengenai diskusi terbuka yang sudah beliau laksanakan dengan Ustadz Nuruddin.
Dan beliau Guru Gembul menyatakan bahwasanya dirinya perlu belajar lagi tentang logika, tentang keimanan dan sebagainya, dan beliau mengakui kehebatan maupun kepintaran yang dimiliki oleh Ustadz Nuruddin. Dan beliau pada video yang sudah saya posting dari awal sampai akhir, beliau menjelaskan tentang logika keimanan secara akal sehat. Seperti itu. Jadi kalau kita mendengarkannya dari awal sampai akhir, dan kalau kita melihat dan menyaksikan video diskusi terbuka antara Ustadz Nuruddin dengan Guru Gembul, maka kita akan mengetahui siapakah yang benar-benar ilmiah ketika menyampaikan materi, siapakah yang hanya menyampaikan materi dengan asal-asalan, dengan asumsinya sendiri tanpa referensi dan sebagainya. Mungkin cukup sekian video pada kali ini. Sekali lagi mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dan kekhilafan baik dari tutur kata, sikap maupun video-video yang sudah saya tayangkan pada uh, YouTube saya ini. Dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.